Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Semoga pahala ilmu yang bermanfaat ini, pahalanya terus mengalir kepada almarhum Al-Madfurullah Kahazazan Zainal Abidin radhiyallahu anhu, dan semoga putra, putri, keturunannya dijadikan soleh dan solehah. Al-Fatihah. La yakun ta'akhuru amadil ato. La yakun ta'akhuru amadil ato ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, dakah yang mau leungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silakan, punya keinginan silakan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul can ku Allah. Doana geus nyaan can. Oh, ai doana can nyana pantes ya. Iman geus nyaan can. Ai hayang. Iraha ka Mekah. Iraha, mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibolong unggal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun tah nyesep teh. Jadi abdi mah teh acan aya nasib we, nyin nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil ato. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhah sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir. Udah abdi ge kapungkur mah giat Pak, kemana alhamdulillah Pak. Geuning ayeuna mah pre daweuh karasana. Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan ya'su, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji. Yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jejen, domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jajan. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan, urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa.
ngeunaheun tah nyerieun ceulina diomongkeun ku urang heuh si tukang sulap heuh. Waduh dipake kana teu eceureuh heuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Allah Maha Mulia, kita Maha rendah. Allah Maha Tahu, kita Maha bodoh. Allah Maha Adil, kita Maha dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah Maha Bager, orang Maha bedegong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ieu mah tukang arit tara ngasah heuh. Ngageblug sudah tumpul dipakai keneh wae pidato teman-teman cekikikan wah tapakan dadawahna ge ramean ngala duit teu 10 juta mah teu datang dibere 3,5 juta jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakarek rada tuntas nyaritakeun dukun Islam eusan. Dibere naon teh dibere naon, kabawean jauh-jauh ini teh dibere naon. Dibere lauk asin sugan kurnya. Jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres ah. Nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana molod nyebutnya. Tokoh nomor 1 Bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh. Tanya Abah sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, Bah, karomat Abah sepuhnya, di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek urang, Rasul, mujizatmu, oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, di Allahnya, kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, tamat dukun Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman. Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu. Asirru haidul muridin ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anak jelema, teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu.
Bisi campuran itu iya, bisi sebut orang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung Jejen, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebek nabeh itu, dak-dak-dok kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil. Sesi kedua tak boleh. Sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan, tak apa. Saya kesini bukan untuk syarahan. Saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh. Khidmah, hari khidmah mah pagawean itu ngenta kuliah. Ya. Khidmah di jero kekerot yang kuliah, bohong ente. Khidmah. Batallah sesi 1. Izin Allah setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti. Total. Menurut mata saya tersa keceret-keceret acan. Heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah. Sebab tadi pun geus diwedakan anak teh. Rektam. Geus di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangersabah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Kan? Pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah. Pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jejen mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jejen bah. Oh nya ngeus wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah, nges wassalam. Oh iya, tulus. Maksud saya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan luar biasa, bah. Mungkin Abah, kalau Abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin Abah mengatakan, nah kan kamu merasakan, Jen, itu karomat saya, Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Hangus, wassalam. Teka bagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun. Wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita, cannya, can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus. Bergetar, terasa ke sini, bau belerang. Karena ini dekat. Wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis, masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya.
kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore, ngagoler di sisi jalan didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya, Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara mualim jajan itu. Ya wetak, gawe Allah mah ampun. Pagi-pagi di koran saya baca, mualim jajan mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Salah, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok, eta mah salah dihajai gitu mah. Ya masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri. Saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan Gunung Gede meletus. Supir bertanya pada orang, kumaha Gunung Gede? Wah jadi meletus. Masyarakat kumaha? Ngungsi. Kok ngungsi? Wah goblok tak mualim aja. Saya ada di situ. Di bis harum. Korannya saya bawa. Takut Kang, nanti ada hikmahnya itu, ada hikamnya nanti, fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti, Anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin, menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok dicibit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit, enak nggak? Sok dicubit pasar ente. Pacar Anda nyubit. Aiku Allah dicibit kalau kasap dina cek urang. Ini bisaan ai Gusti cek urang. Sia macam. Gusti mah paling resep dihongkeun. Cek urang. Gusti, semuanya wae. Silakan Anda manja dengan Allah, Anda takut setakut-takutnya. Anda malu semalu-malunya, tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah, dah resepen. Digitu-gitu Allah meresepun. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol, padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa. Aku akan melapor supaya Abah nelpon Jenderal Soeharto, Presiden. Nanti Presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pajajaran. Maunya saya begitu Pak, biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. Abdi Bah. Maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, Bah, ya Abdi, jong balik. Kul min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Jadi lain kieu, aya naon cu, aya naon, urang ngadu Allah. Wah. Kita kan begitu maunya. Orang mulia itu berdoa Allah bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu Pak. Jong balik. Balik mah. Tuh gawas rek ka Jakarta ngiluyung. Kayak anak kecil, anak TK play grup aja. Pulang kamu tuh ikut gawas tuh naik mobil. Mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak jeep saya ini. Terus terang, saya off-roader kampungan lah ya. Bukan off-roader jagoan. Pokoknya dibanding jeung bupati mah bisa saya lah. Off-road di Sukabumi mah juarana ya. Saya pakai jeep ke Jakarta. Wah, cek-cekan kaos ampun, ya nyopir tenang kau. Beken bekas kenek penuh. Sampai ke Cianjur, Ang.
Ini cerita. Ini urek eta ning tah. Makanya dia di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian. Kuduna ngagaya bag make sorban, sengit kastori. Ieu sakit gituan we jeleman gitu. Hageun bae lah tepan. Da Rasulullah ge baheula jago numpak kuda. Maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan. Sunnah Rasul teh sebenarnya bisa gitu. Ente kecele. Kalau ente naik mobil cicing si gabos kieu. Ningang mogok ngamek. Lain sunnah Rasul teh goreng adat. Baik. Alah, bisrek beak. Sampai di mana tadi? Sampai di Cianjur saya katakan, Ang, Kiai Gaos, Ciamis, Ang, mohon izin saya sampai sini aja ya. Saya mau pulang ke Sukabumi. Jangan ikut ke Jakarta. Geus parentah dewa. Ya udah, Jakarta ngomong. Tapi apalagi tapi apa? Ada apa di Jakarta? Pengajian. Di mana? Di rumah Pak Gunawan, Manakiban. Berapa jamaahnya? Ya, rata-rata 1.500 ya bagus. Boleh saya mohon apa? Jangan disuruh apa-apa saya ya, karena saya udah nyupir ya. Tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini. Aku tampilkan ya supaya aku terkenal. Cek kelas mek dewa. Mudah-mudahan keterkenalan, mengejar-ngejar syuhroh. Idbin wujuda kepi adil humul nanti ke depan. Sampai ke Jakarta, make kaos buntung teh ngagoler aing sepuh geus jadi supir gawe geus. Batur hotaman urang ngilu di tukang ya latif. Makan, selesai makan pengajian, selesai manakiban, ajengan gaos naik panggung. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Suryalaya Pusat, Al-Mukarram Kiai Haji Jejen. Tadi udah janji, jangan. Hadirin sekalian, beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa. Tidak ada di antara kami yang berani memerintah beliau, tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan ke beliau. Jadi ngomong-ngomong kan, atuh nginjem heula baju aing ka babaturan. Itu kurang penting bagi saya. Pulanglah ke sini. Diantar oleh beliau pulang ke Ciamis, saya istirahat. Subuh-subuh, pagi-pagi jam 6, saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera. Bendera bahaya yang merah dicabut, bendera putih dicabut. Tanda bahaya gunung meletus dicabut. Padahal tadi malam masih diumumkan di televisi, aktif pasti meletus. Saya katakan, Pak, kok dicabut? Ada perintah, sudah selesai. Paham maksud saya? Syukur kalau tidak paham. Yang paham, aduh, jelaskan tau. Begitulah seorang wasil ilallah, seorang yang sudah tidak banyak bicara. Allahumma ikbil jibal, itu make hijib, itu make naon, dengan kun kalbunya. Eren gunung gede tika ayeuna prek. Gitu Pak, sudahlah saya nggak usah memperpanjang. Paham tanyakan ke babaturan. Zikir yang sudah wusul itu tidak pakai banyak doa macam-macam. Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, apa jalan keluarnya? Tongkat dipukulkan kepada laut. Jadi apa? Maka doa kieu teh di sisi laut. Ya Allah, ya Tuhan kami. Fir'aun mengejar-ngejar. Kaburu modar. Kalau sudah jadi ahli zikir hikam, nggak pakai gitu lagi, dengan ini aja langsung. Bari biasa we. Bari nyong budak, bari naon, tapi iya kan itu kalam laut. Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan itu. Min, saya kira hikmah nomor berapa? Ini bawean tadi sudah selesai, ini sudah wafat. Ya. Bahwa dominal akal ijabah. Contoh terakhir. Pernah punya utang ke warung?
Masih? Utang motor, utang beras juga kadang-kadang. Baik. Bawa duit 100.000, Anda datang ke warung tetangga. Ketika Anda menyerahkan uang 100.000, ternyata kerupuk pun tak diberi. Apa katanya? Mawa duit 100.000 ka warung dipasrahkeun kana boga warung, teu dibere kerupuk-kerupuk acan. Bisa amak, bisa? Bisa marah, bisa? Karena menyerahkan uang berapa? Tetapi tidak diberi apa? Apa? Kalau nggak pakai makrifat. Tapi kalau pakai makrifat, husnudzon. Oh, pasti yang 100.000 dibayarkan ke utang saya. Begitu ditanya, Pak Udin tukang warung, berapa utang saya? Sedikit, cuma 850.000. Barusan baru 100.000, maka dibayarkan ke utang. Mohon maaf, nggak dikasih apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diijabah tuh tah. Sering-sering doa kita, ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa. Gitu maksud saya tuh. Itu kunaon Allah teh can ngahampurakeun wae cicing cek Allah dikana hutangkeun. Lihat. Pimayah taruh. Allah yang memilih. Anak kecil sekolah SD kelas 3. Bapak orang kaya. Minta diberi motor. Motornya Tiger 2000. Diberi apa enggak? Bapak beri apa jangan? Jangan. Apa kata bapaknya? Kita simpan saja di bank uangnya. 20 juta daripada kita belikan motor, mencelakakan dia. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, gak usah banyak-banyak, 10 juta saja ya Allah. Bukan Allah tidak memberi 1 miliar, sudah dihitung. Kalau kamu diberi nanti justru malah berubah. Bagaimana Sa'labah? Bagaimana Korun? Itu contoh-contoh semua. Ya. Jadi lamun salirah hirup sakieu, hayang maju pek wae ngantong kakeleuna ke. Nyata atuh abdi mah kieu we. Jangan begitu. Allah Maha tahu. Aku diatur diberi seperti ini. Ibadah mah kudu nyaan ka Allah. Wabil waktu saya ingin ke Mekah. Saya ustadz miskin. Sudah dikatakan Acecep. Abang ini ustadz miskin di sini, Cep. Kuli bangunan 2 tahun. Ngolah tanah 3 tahun. Sering-sering ngutang beras ke warung si engkos 2 liter, 3 liter untuk makan. Saking miskinnya. Ya. Izin Allah dengan belajar ibadah ternyata Allah memberikan rezeki. Sebutlah melimpah menurut ukuran kampung. Melimpah. Dulu saya ingin ke Mekah. Ustadz miskin, Hamid hayang ke Mekah. Kuteu pantes. Udud wae geus teu kabedag, udud bodas alinting 100 perak saminggu meuli ti stasiun. Aduh hayang ka tanah suci. Teman saya Haji Aun bolak-balik ke Mekah, teman saya Kiai Basit bolak-balik ke Mekah. Hayang. Tidak ada lagi jalan. Aku ingin ke Mekah, aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana. Ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus deui wae. Apa yang kita lakukan? Doa, ijazah dari Syekh Kiai Haji Aang Muhyiddin Jambu Dipa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Salawat adrikni 1000. As-salatu wassalamualaikum ya sayyidi Rasulullah khutbiyati qolatilati adrikni. Wa adin pinnas bil haji 1000. Saum 40 hari, mutih, tidak boleh makan yang berasa, garam, minyak dan lain-lain tidak boleh. Cukup nasi putih dengan air putih saja, cukup. 40 hari. Tahun 74. Panyate kieu panyate, saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya. Ustadz mau ke Mekah, iya berangkat semua. Di otak saya begitu, jujur. Jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua, Pak. Pengalaman. Ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93, hitung 74 93, 19 tahun jeda waktu. Padahal geus migawe muasaan 40 poe mutih, kelas berat itu.
Komo Anda acan muasaan 40 acan. Nyeh, karek sholawat 7 kali, salat atau masih kene lain ilha. Ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan. Jangan dulu ini. Jadi baru sekarang terbayang hikmahnya. Kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75, padahal selesai 74. Kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82, padahal saya mubaliknya pemerintahan Sukabumi. Baru sekarang hafal hikmahnya. Kalau 90 saya berangkat ke Tanah Suci, saya belum amalkan zikir. Saya belum tahu haji torikoh. Saya belum tahu Ka'bah batin. Saya baru tahu Ka'bah batu. Saya baru tahu ibadah syariat. Rugi saya kalau berangkat ngahajikan badan memang ngahajikan kolbu. Jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji. Hati-hati. Secara syariat sebutlah Anda belum berhaji. Tapi kalau ruh Anda sudah diolah, hakikatul Ka'bah, hakikatul haji telah Anda lakukan. Jumrohnya usir setan tina hate maneh di jumroh maledog di ditu mah Allahu Akbar. Itu juga perlu tugas badan itu. Amin. Sakitu ge mah meureunnya. Mudah-mudahan karek tepi ka kagenep ya. Waduh, geus sapoe karek kagenep engke sore karek 10 kumaha tamat tong mikiran tamat. Sok capek-capek mikiran tamat. Cing paham hiji 2 3 4. Ya, ada tambah wawasan? Bagaimana yang ikut tahun kemarin, dalam 1 tahun kemarin ada perubahan Anda? Syukurlah, ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.